Oke, baik. Soalnya permutasi dan kombinasi. Apa tadi permutasi? Cara menyusun suatu percobaan atau kejadian itu dengan memperhatikan tuh definisi ya. Atau ada bahasa sederhana alat untuk menyusun cara. Alat untuk mencari berapa banyak cara. Alat untuk menyusun banyak cara ya. Oke. Jadi PU-nya bentuk umumnya itu adalah permutasi dari N unsur diambil R unsur, atau ada juga buku lain dia bentuknya bukan seperti dibuat, tapi permutasi dari N unsur diambil R unsur kan. Ini dia bentuknya, tujuannya sama ya. Oke. Jadi kawan-kawan, jadi ini dibaca ya. Ada sebagian orang nggak bisa juga membaca, dibaca itu adalah ini permutasi dari N unsur diambil R unsur, ya kan? Rumusnya, formulanya itu adalah permutasi N unsur diambil R unsur sama dengan N faktorial. Nah, ada bahasa baru ya, bagi N kurang R faktorial. Ini ada juga syaratnya. Ini berlaku dengan syarat N itu wajib lebih besar daripada R. Contoh nih ya kan, yang dipilih itu calonnya 2, yang dipilih 5. Mana peluangnya? Pasti yang 2 itu udah pasti terpilih dong. Udah pasti terpilih. Gitu ya. Oke. Jadi, ini untuk ada bahasa baru ini, ada namanya faktorial ya. Kita bahas sedikit faktorial ya. Ada namanya materi pendukung ini. Materi pendukungnya kan ada faktorial itu ya. Oke. Faktorial ya. Faktorial itu adalah ada bahasa sederhananya itu adalah faktorial ya. Materi pendukungnya adalah faktorial. Oke, faktorial itu disimbolkan dengan tanda seru. Marilah kita berdoa Angelus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, lanjut ya. Yang namanya adalah faktorial, ya kan? Faktorial itu beda faktor dengan faktorial. Jadi kalau faktorial itu adalah, ini bahasa sederhananya itu adalah perkalian menurun ya. Penjelasannya ya. Itu faktorial itu disimbolkan dengan n faktorial. Formulanya apa nih? N kali N kurang 1 kali N kurang 2 kali N kurang 3 sampai selanjutnya sampai dia kali 2 kali 1 tadi. Ada bahasa sederhana untuk mengetahui ini.
adalah kata kunci udah perkalian menurun. Artinya berkalian mundur ya. Kalian mundur lah ya. Artinya ke belakang. Oke, contoh. Ya. Jadi, misalnya 5 faktorial. Masukkan ke formulanya apa nih? Nanti berkalian mundur ya, boleh ya? Bahasa sederhana ya. Misalkan 5, atau kau lupa rumusnya, konsepnya aja. Cara gampang. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 berapa nih? 120. Itulah kalau 5 faktorial. Contoh yang kedua misal nih, bagaimana kalau 2 faktorial tambah 3 faktorial? Berapa nih? Nanti 2 kali 1 tambah 3 kali 1 3 kali 2 kali 1. Berapa nih kawan-kawan? 2 tambah 6 berapa? Apa ya? Itu untuk faktorial. Oke, sekarang kita masuk ke formulasinya. Tadi kan saya buat di sini kan materi pendukungnya. Oke, jadi ini contoh untuk apa? Permutasi. Saya kasih contoh untuk permutasi ya. Di sini. Misalkan nih, permutasi dari 5 unsur diambil adalah 3 unsur. Berapakah kira-kira? Nah, nih. 5 faktorial per 5 kurang 3 faktorial. Berapa nih? Sama dengan 5 faktorial per berapa nih kawan-kawan? Di 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial per aja. Bukan 1 boleh, terserah. Berapa nih? Berapa? 6? Iya. Kalau 5 faktorial permutasi dari 5 unsur diambil 3 unsur ya. Oke. Jadi itu yang pertama. Masuk kita ke yang kedua apa itu? Kombinasi. Apa beda kombinasi sama permutasi? Oke, sini akan dijelaskan ya. Nah, nih kombinasi. Kombinasi itu nanti disimbolkan dengan C ya. Oke, jadi kita mulai dulu dari definisinya dulu. Kombinasi itu adalah apa itu? Cara, ya kan? Cara menyusun, ya kan? Cara menyusun suatu percobaan, ya. Percobaan atau boleh juga kejadian, ya kan? Oke, tapi dengan ini kata kuncinya, ya, dengan tidak, ya, tidak memperhatikan, berarti dia memperhatikan urutan. Berarti kalau tidak memperhatikan urutan berarti apa nih? Nah, secara acak. Ya. Jadi bentuk umumnya gimana? Bentuk umum, kan? Bentuk umumnya itu adalah kombinasi dari n unsur diambil r unsur atau ya kan? Atau ya. Setelah kombinasi boleh juga kombinasi nr ya. Kombinasi r unsur diambil c. Yang berbeda apa? Ini kadang di sini buatnya terserah kepada membuat buku siapa. Jadi nanti kalau ketemu kamu soal, ketemu seperti ini, ketemu seperti sama itu maksudnya. Jangan jadi bingung ya. Oke, itu ke sana. Apa tadi pembacaannya? Jadi ini dibaca apa ini? Dibaca gimana? Gimana bacanya? Kombinasi dari n unsur kan? Diambil r unsur. Iya begitu ya. Formulanya adalah ini ya. Kombinasi n unsur diambil r unsur apa nih? N faktorial per n kurang r faktorial kali r faktorial. Nah, ini ya. Ini juga syaratnya, juga sama seperti permutasi. Apa itu? Adalah si n itu wajib lebih besar daripada r. Lebih banyak yang dipilih, apa banyak pilihan daripada yang mau dipilih. Sama kayak kalian ke pajak kan, banyak pilihan dulu kan. Satu yang mau dipilih kan begitu. Gak mungkin mau dipilih banyak tapi pilihannya nggak ada. Atau sebaliknya, nah, gitu ya. Seperti tadi yang saya bilang kan, apa calonnya yang memilih apa, yang calonnya 2 yang dipilih 5, mana kira-kira? Jadi nggak bisa mungkin ya. Masuk kita ke contoh ya. Masuk kita ke contoh soal untuk permutasi. Ada saya on. Contoh ya.
contoh untuk langsung latihan soal aja saya buatnya supaya agak lebih mendalam ya. Oke. Latihan soal. Ini latihan soalnya khusus permutasi dan kombinasi ya. Nanti kita lihat perbedaannya di mana ya. Yang pertama ya. Dari 5 calon kan pengurus OSIS, ada 5 calon nih ya kan. Akan dipilih yaitu siapa? Adalah ketua OSIS, sekretaris dan bendahara. Baik. Bendahara, maka pertanyaannya apa nih? Banyak cara, ya kan? Banyak cara memilih, adalah titik-titik. Jadi di sini akan kita coba jelaskan dari 2 sudut pandang. Ya. Yang pertama itu adalah bagaimana cara manual seperti yang sudah kita pelajari. Apa itu? Aturan perkalian dan aturan. Iya, itu ya. Jadi kan kawan-kawan, di sini ya. Berarti cara pertama adalah, dan nanti kita coba pakai rumus permutasi. Jawabannya sama. Ya. Di sini. Jadi ibaratkanlah, katakanlah 5 calon itu adalah si A, si B, si C, dan si E. Berarti ada 5 orang kan? Yang 5 orang ini akan menduduki posisi. Pertama apa? Sebagai ketua, sebagai sekretaris, sebagai bendahara. Kan? Jadi seandainya misalkan nih, oke. Kalau dia ketuanya terpilih adalah si A, misalkan ketuanya adalah si A. Oke, pasti sekretarisnya siapa nih? Boleh si B ya. Oke, baru siapa lagi? Boleh si C bendaharanya, ya kan? Baru si B sekretarisnya, siapa bendaharanya? Si D. Si B sekretarisnya, siapa bendaharanya? Si E. Itu ya. Nyambung kira-kira kawan-kawan? Nyambung? Saya agak kecilkan sedikit ya, supaya aman. Ini B. Ini C ya, ini B, ini D, ini B, ini oke. Ini ketua tadi ya, ketua, sekretaris, bendahara ya. Oke. Jadi sekarang bagaimana kalau diganti sekretarisnya? Sekretarisnya bukan si B tapi si C, boleh nggak kira-kira? Boleh. Siapa nih? C dengan B, B dengan B gitu. Berarti C dengan D. Boleh nggak B C dengan C? Nggak bisa. Harus terpilih si bendahara dengan yang lain, orang lain nggak boleh di sini, dia nggak boleh merangkap istilahnya ya. C siapa lagi? Si D. Si C siapa? Si E. Oke. Sekarang bagaimana kalau sekretarisnya itu adalah si D? Ayo, boleh si D, boleh si C, boleh si E. Sekarang adalah si E. Siapa bendaharanya? Si B ya. Si A nggak mungkin karena udah ketua si A, ya kan? Si E berapa? Si C, si E nya siapa? Si D, mungkin lagi si E? Nggak mungkin. Berarti ada berapa ini kawan-kawan? Ada? Berapa? 12. Hah? 12. Ini dengan catatan hanya si A ketua. Ya. Bagaimana kalau si B ketua? Ayo. Mana? Pasti 12 kali lagi. Coba kita lihat. Bagaimana kalau ketuanya adalah ketua, sekretaris, bendahara? Sekarang berganti posisi dulu. Sekarang yang menjadi ketua itu adalah si B. Ayo. Yang menjadi ketua adalah si B, sekarang ketua dulu ya. Si B dulu ketua. Oke. Berarti sekretarisnya siapa boleh? A ya. Boleh si C juga di sini kan? Ya. Baru si A juga boleh sekretarisnya. Siapa sini? Si D. Ini siapa di sini apa ini? E. Kai. Terus sekretarisnya si B. Boleh nggak sekretaris B? Enggak. Kalau udah ketua si B. Gimana kira-kira? Berarti si C ya kan? C berapa nih? A ya kan? Si C D. C E. Sekarang yang menjadi sekretaris siapa? Si D. Apa nih? A D C D E. Oke, sekarang siapa? Si E ya. E nya siapa? A E C E dengan D. Ini berapa kira-kira mereka ini? 12 juga kan? Kali 12. Berarti ini 12 juga. Nah, selanjutnya bagaimana kalau ke C ya, sampai E? Bagaimana kalau ketuanya
ketua sekretarisnya, bendaharanya adalah siapa juga, ini si E misalnya. Pasti ini 12 juga kan? Maka kesimpulannya apa? Berarti berapa banyak cara? Berarti banyak cara gimana? Adalah 12 kali 5 berapa ini? 60 cara. Ini pakai manual kan? Agak lama kan? Nah, jadi bagaimana cara solusinya adalah pakai permutasi. Permutasi ya. Oke. Jadi apa nih? Permutasi oke. Untuk menggunakan permutasi apa? Kamu harus tahu siapa kasih N-nya. N-nya berapa? 5. Berapa calonnya? 5. Yang mau dipilih berapa orang? 5. Jadi kan kawan-kawan adalah permutasi 5 unsur diambil 3 unsur. Berapa nih? 5 faktorial per 5 kurang 3 faktorial berapa nih? 5 faktorial per 2 faktorial berapa nih? Udah ada tadi ya? Berarti 5 kali 4 kali 2 faktorial per 2 faktorial berapa nih? 60 cara. Sama kira-kira kawan-kawan? Sama ya? Itu yang pertama untuk permutasi. Bagaimana dengan kombinasi? Aplikasinya gimana? Ini dia ya. Sini. Oke. Jadi, ya, saya kasih contoh ya. Berapa deh? Dari 10 finalis, 5 lah ya. Supaya nampak nanti ke sana. Dari 5 finalis akan dipilih 3 orang secara acak untuk mewakili ke dalam untuk mewakili perlombaan selanjutnya ya, perlombaan selanjutnya. Jadi banyak cara memilih. Cara memilih gimana nih? Apakah pakai kombinasi atau permutasi? Ya, ada namanya secara acak. Apa beda secara acak dengan berurutan? Secara acak. Tidak memperhatikan? Berarti N-nya berapa sini? R-nya dulu. R-nya 5. R-nya 5. N-nya 5. R-nya 3. Jadi kombinasi 5 unsur diambil 3 unsur apa nih? 5 faktorial per 5 kurang 3 faktorial kali 3 faktorial 10. 5 faktorial per 2 faktorial kali 3 faktorial nih 10. 5 4 kali 3 faktorial per 2 kali 3 faktorial habis ya. Ini jadi berapa? Sama 10. Sampai sini pahami kira-kira kawan-kawan? Nyambung? Ada pertanyaan? Ya silakan pindahkan dulu.